Salam jumpa kembali teman-teman sekalian. Hari ini saya akan berbagi lagi mengenai administrasi atau manajemen kesehatan dan fokus pembahasan kita kali ini ada 3 hal. Yang pertama adalah fungsi, yang kedua adalah keterampilan manajerial, dan yang ketiga adalah konteks penggunaan dari administrasi dan kebijakan kesehatan. Adapun outline pembahasan kita kali ini, demikian ya. Yang pertama, apa saja fungsi-fungsi administrasi, manajemen, dan bagaimana bentuk dari pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut? Yang kedua, apa saja keterampilan dasar manajerial atau administratif yang diperlukan dalam pelaksanaan fungsi administrasi atau manajemen di organisasi pelayanan kesehatan? Yang ketiga, seperti apa konteks penggunaan administrasi atau manajemen kesehatan dalam suatu organisasi pelayanan kesehatan? Kita akan mulai yang pertama dan kita akan melihat fungsi perencanaan ya. Fungsi perencanaan ini akan saya bagikan dalam 2 bagian kecil. Yang pertama adalah langkah-langkah perencanaan dan yang kedua adalah hal-hal yang dibutuhkan ketika kita melakukan atau menerapkan langkah-langkah perencanaan. Di bagian langkah-langkah perencanaan yang pertama adalah analisis situasi dan identifikasi masalah. Jadi sebelum kita membuat suatu dokumen perencanaan, kita harus melakukan analisis situasi terhadap, wilayah kerja atau tempat di mana kita bertugas sebagai seorang tenaga kesehatan. Kalau misalnya di puskesmas, berarti analisis situasinya dilakukan untuk wilayah puskesmas. Kalau kita berada di level kabupaten di dinas kesehatan, maka analisis situasinya untuk satu kabupaten. Hasil dari analisis situasinya adalah daftar masalah yang kita dapatkan, baik itu masalah yang ada di internal organisasi maupun juga masalah-masalah kesehatan yang ada di luar organisasi. Ya. Yang kedua, penentuan prioritas. Jadi setelah kita mendapatkan daftar masalah, tidak mungkin semua masalah itu bisa dikerjakan semua pada saat yang bersamaan. Oleh karena itu perlu ada prioritas, ya. Perlu ada prioritas masalah mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu dan masalah mana yang akan dikerjakan kemudian. Yang ketiga, setelah mendapat daftar prioritas masalah, kita melakukan analisis terhadap penyebab masalah. Masalah-masalah yang ada di dalam daftar prioritas masalah itu disebabkan oleh apa? Jadi kita bisa mencari tahu penyebab langsung, penyebab tidak langsung level 1 atau penyebab tidak langsung level 2 dan kita lihat hubungannya, kausasi atau sebab akibatnya seperti apa. Nah, ini proses yang dilakukan di analisis penyebab masalah. Biasanya ada, pohon masalah ya, konsep pohon masalah atau diagram tulang ikan ya, atau fishbone diagram. Tahap yang keempat adalah penentuan alternatif pemecahan masalah. Jadi untuk mengintervensi masalah tadi atau menyelesaikan masalah tadi, tentu kita harus lakukan sesuatu supaya penyebab ini hilang. Nah, apa yang dilakukan untuk menghilangkan penyebab ini disebut sebagai alternatif pemecahan masalah dan kita harus memilih di sini karena begitu banyak alternatif pilihan, ya kita harus memilih yang mana yang harus dikerjakan karena asumsinya adalah sumber daya kita terbatas. Nah, setelah semua ini sudah dapat solusinya, baru kita lanjutkan dengan penyusunan dokumen perencanaan. Nah, kira-kira ini 5 langkah dasar di dalam membuat suatu perencanaan. Nah, hal apa yang harus dibutuhkan ketika menjalankan langkah-langkah ini? Yang pertama adalah harus punya pemahaman tentang filosofi atau konsep dasar perencanaan. Nah, tentang hal ini saya sudah buatkan video, nanti tonton videonya di bagian atas. Yang kedua, keterangan sorry, bukan keterangan, maksudnya keterampilan merumuskan kesepakatan kelompok secara kualitatif maupun kuantitatif. Ya. Jadi dalam penentuan prioritas, penentuan alternatif pemecahan masalah, atau dalam proses menganalisis penyebab masalah, ada begitu banyak orang yang terlibat dengan berbagai macam pandangan. Nah, cara kita menetapkan atau merumuskan kesepakatan kelompok itu harus dieksekusi dengan baik gitu. Jadi butuh keterampilan di sana, baik itu melalui apa namanya ya, metode-metode yang menggunakan angka ya, misalnya metode USG misalnya, urgensi, seriousness, dan, growth atau metode Delbecq misalnya atau metode Delphi misalnya, atau keterampilan melakukan brainstorming misalnya. Ini keterampilan merumuskan kesepakatan kelompok ini secara kualitatif maupun kuantitatif.
Yang berikut lagi keterampilan melakukan, analisis SWOT. Analisis SWOT ini analisis terhadap, kelemahan, kekuatan, peluang dan tantangan. SWOT itu kependekan dari strength atau kekuatan, W itu weakness, dan yang O itu adalah opportunity, dan T itu adalah threat atau ancaman. Kita harus tahu kekuatan organisasi, kemudian kelemahannya juga, disertai lingkungan luarnya. Lingkungan luar ini mewakili opportunity dan diwakili oleh opportunity dan ancaman. Kita harus tahu lingkungan dalam, lingkungan luar yang mempengaruhi organisasi ketika menjalankan kegiatannya. Yang keempat juga perlu keterampilan analisis seperti CEA ya. Ini kependekan dari Cost Effectiveness Analysis dan CBA atau Cost Benefit Analysis ya. Nah, tentang analisis, CEA dan CBA dan juga SWOT ini teman-teman bisa searching dan baca di internet ya. Di Google itu ada banyak. Tapi keterampilan seperti ini penting dalam, hal-hal yang sederhana ya. Mungkin bukan CEA yang kompleks atau CBA yang kompleks, tapi CEA dan CBA yang sederhana. Nah, itu nanti silakan, browsing secara online. Yang berikut lagi adalah keterampilan melakukan perhitungan biaya ya, karena biasanya di ujung perencanaan itu kita harus membuat suatu, perkiraan biaya atau pagu indikatif biasanya. Nah, untuk bisa, eee, memunculkan pagu indikatif tadi di dokumen perencanaan, maka perlu ada keterampilan melakukan perhitungan biaya atau costing. Jadi kalau kegiatan ini mau dibuat, taksiran biayanya seperti apa. Nah, ini perlu kemampuan atau keterampilan melakukan perhitungan biaya. Nah, ini kira-kira di fungsi perencanaan. Yang kedua, pengorganisasian. Ya, ini fungsi kedua dari administrasi atau manajemen. Nah, di sini kita perlu tahu hal apa yang diorganisasikan. Ya. Hal yang diorganisasikan yang pertama adalah kegiatan. Kegiatan-kegiatan ini tentu kegiatan-kegiatan yang disusun dari tahapan pertama, tahapan perencanaan. Nah, pengorganisasian di sini ditujukan supaya kegiatan-kegiatan itu menjadi satu kesatuan yang terpadu, ya. Yang kedua, tenaga pelaksana, karena untuk melakukan kegiatan perlu orang dan orang-orang ini banyak, maka kita harus melakukan pengorganisasian dengan baik terhadap tenaga pelaksana ini. Nah, cerminannya apa? Ada struktur organisasinya, ada susunan anggota di setiap bidang, seksi, disertai dengan kewenangan, juga hak dan kewajiban, ya. Ini hal apa yang diorganisasikan. Jadi ada 2, kegiatan dan tenaga pelaksana. Nah, kita juga perlu memahami pengorganisasian sebagai suatu proses ya. Nah, sebagai satu proses ada langkah-langkah pengaturannya terhadap kegiatan-kegiatan tadi sehingga dia bisa menjadi suatu kesatuan yang terpadu. Itu butuh proses menjadi suatu struktur organisasi yang solid, terbagi habis tugasnya semua. Nah, ini perlu ada langkah-langkah pengaturan. Nah, kita akan pelajari nanti. Yang berikut juga pengorganisasian harus dipahami sebagai suatu wadah. Jadi hasilnya nanti adalah organisasi itu sendiri. Ya. Jadi organisasi yang terdiri dari kegiatan dan juga tenaga-tenaga pelaksananya. Kita masih menyebutnya organisasi. Nah, kita akan lihat yang pertama, pengorganisasian sebagai suatu proses. Tentu kegiatan-kegiatan tadi ya disertai dengan tujuan organisasi itu harus dipahami oleh orang yang melakukan fungsi ini. Nah, setelah dia memahami, dia mengelompokkan kegiatan itu dalam jumlah dan jenis tertentu, ya. Nah, setelah dia mengelompokkan, dia mengubah kelompok kegiatan yang tadi dalam bentuk jabatan. Prosesnya bagaimana? Ini ada analisis tugas namanya job analysis, ada uraian tugas, job description, kemudian ada penilaian tugas atau yang kita sebut sebagai job evaluation. Ya. Nah, tentang hal-hal ini detailnya seperti apa, silakan teman-teman browsing saja di internet, itu ada banyak sekali. Yang keempat, sebagai satu proses, dia harus melakukan pengelompokan jabatan atau position grouping. Ya. Setelah melakukan pengelompokan jabatan, dan dia akan ubah jabatan-jabatan tadi dalam bentuk satuan organisasi. Bisa menggunakan banyak kriteria ya. Ini saya contohkan. Misalnya, jabatan-jabatan dengan fungsi yang sama itu dijadikan satu kesatuan. Ya. Atau
jabatan-jabatan, kelompok jabatan yang hasil produksinya sama, ya. Itu dibuat menjadi satu kesatuan. Atau jabatan-jabatan yang punya kelompok sasaran yang sama, itu dibuat jadi satu kesatuan. Misalnya ya, yang melayani ibu dan anak. Semua kelompok-kelompok jabatan yang melayani ibu dan anak dibuat jadi suatu kesatuan tersendiri, misalnya seksi kesehatan ibu dan anak. Jabatan-jabatan yang melaksanakan kegiatan pencegahan penyakit menular, ya itu dibuat menjadi satu bidang, misalnya bidang pencegahan penyakit. Dan seterusnya. Ada banyak kriteria yang bisa dipakai, bahkan bisa kombinasi ya dari fungsi jabatan, hasil produksi atau kesamaannya, atau kesamaan dari kelompok masyarakat yang dilayani, atau kesamaan lokasi. Itu bisa dilakukan oleh setiap orang yang melakukan fungsi ini. Bisa melakukan kombinasi maksudnya. Dan yang terakhir, sebagai satu proses dia harus membentuk yang namanya struktur organisasi. Ini sudah pasti, ya. Harus ada struktur organisasinya. Entah dalam bentuk yang paling kompleks atau bentuk yang paling sederhana. Nah, kira-kira beginilah fungsi pengorganisasian itu sebagai suatu proses. Nah, kita akan lihat fungsi pengorganisasian sebagai suatu wadah. Nah, saya akan bagi dalam dua bagian besar. Yang pertama, kita harus paham prinsip pokok organisasi. Yang kedua, jenis organisasi. Nah, sebagai suatu wadah, produk akhirnya kan organisasi. Jadi kalau membentuk organisasi itu harus tahu prinsip-prinsip organisasi. Pemahaman tentang prinsip ini penting sekali supaya organisasi ini menjadi organisasi yang solid, langgeng, bisa berkesinambungan kegiatannya, dan pada akhirnya mencapai tujuan. Dan lebih jauh lagi adalah berkontribusi bagi masyarakat secara umum. Kalau di kesehatan ya berkontribusi bagi peningkatan derajat kesehatan yang setinggi-tinggi. Oke, prinsip pertama, setiap organisasi memiliki leader dan follower. Ada pemimpin, ada pengikut. Ada pemimpin, ada bawahan. Ini harus dipahami. Kalau tidak dipahami, lama-lama banyak orang mau jadi pemimpin semua. Bubar organisasi itu. Ya. Yang kedua, memiliki tujuan. Ya, harus juga dipahami bahwa setiap organisasi punya tujuan organisasi, tujuan kolektif. Jangan direcoki atau kemudian dikaburkan dengan adanya tujuan-tujuan individu yang membuat organisasi tidak bisa mencapai tujuannya, diganggu oleh tujuan atau kepentingan-kepentingan individu. Sadari betul bahwa setiap organisasi punya tujuan, semua bekerja untuk mencapai tujuan itu. Yang ketiga, memiliki kegiatan. Organisasi sudah pasti mau mencapai tujuan harus ada langkah-langkah yang dilakukan melalui kegiatan. Jadi orang-orang yang menjadi pengikut organisasi harus terlibat dalam kegiatan organisasi. Jangan sampai ikut organisasi tetapi tidak terlibat. Nah, ini lama-lama organisasi jadi mati ya, tidak beraktivitas lagi. Yang berikut ada pembagian tugas. Nah, idealnya dalam satu organisasi pembagian tugas itu terbagi habis, jangan ada yang nganggur. Job description-nya harus jelas. Yang berikut, memiliki perangkat atau satuan. Jadi sadar betul di setiap organisasi yang kompleks ya, ada satuan-satuan tertentu, tidak boleh saling melangkahi satuan-satuan ini. Ya. Tugas-tugasnya juga harus spesifik. Kalau mau melakukan kerjasama harus ada koordinasi yang jelas, rentang kendali yang jelas juga. Kemudian prinsip berikut lagi adalah memiliki pembagian dan pendelegasian wewenang atau authority. Ya. Jadi pimpinan kalau ada masalah harus masalah ini diselesaikan bagaimana pendelegasian wewenang. Pimpinan bertanggung jawab dalam bidang apa, kepala bidang bertanggung jawab di bidang apa, atau staf bertanggung jawab di bagian yang mana. Kalau terjadi konflik bagaimana penyelesaiannya. Ini yang keenam ya. Dan yang terakhir yang ketujuh dari prinsip pokok ini memiliki kesatuan perintah. Ya, dari atas sampai ke bawah. Yang dipahami di level atas juga dipahami yang sama di level menengah dan juga dipahami yang sama oleh level yang ada di bawah. Ya, ada kesatuan perintah. Rantai komunikasinya harus jelas. Nah, ini prinsip yang pokok di dalam suatu organisasi. Nah, kalau organisasi tidak memiliki atau tidak menjalankan prinsip-prinsip ini dengan baik, nah itu berakibat pada tidak efektifnya nanti kegiatan atau tidak efektifnya capaian tujuan dari organisasi itu sendiri. Nah, sebagai suatu wadah, tentu organisasi yang dibuat itu harus memiliki yang namanya struktur organisasi. Dan kita lihat ya, jenis-jenis organisasi
berdasarkan pembagian dan pelaksanaan fungsi serta wewenang itu ada 3 ya. Yang pertama itu organisasi lini, Line Command Organization ya. Ini biasanya organisasi-organisasi di militer ini ya. Pengambilan keputusannya itu bergantung kepada pimpinan, terpusat dia ya. Itu organisasi lini. Yang kedua organisasi staff organization ya. Ini organisasi yang merupakan apa ya? Organisasi dia membutuhkan sekelompok ahli untuk terlibat di dalam pengambilan keputusan. Jadi tidak diserahkan kepada pimpinannya seutuhnya. Tidak diserahkan kepada pimpinan seutuhnya mengenai pengambilan keputusan itu. Yang ketiga gabungan ini ya, organisasi lini dan organisasi staff. Jadi ada skalanya pimpinan itu melakukan pengambilan keputusan secara sendiri, di saat yang sama juga mungkin dalam kesempatan tertentu dia membutuhkan masukan atau pendapat dari sekelompok ahli atau orang-orang tertentu yang dilibatkan. Ini organisasi lini dan staff. Tentang bagaimana kelebihan kekurangan dari organisasi lini staff, nah itu silakan teman-teman cari browsing di internet, ada begitu banyak ya teori-teori yang ditulis oleh banyak orang ya. Nah, selain jenis organisasi yang ketiga ini, ada juga untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu dibentuk satuan ad hoc atau yang sementara ya. Misalnya panitia, komisi, komite, dan tim. Ya. Panitia ini biasanya internal organisasi dan mengurusi suatu urusan tertentu. Bisa juga antar departemen. Ya. Kalau komisi biasanya dibentuk baru dari luar untuk memberikan saran-saran tertentu kepada organisasi. Ada juga komite. Biasanya komite ini bisa di dalam, bisa di luar, dibentuk kemudian untuk memeriksa suatu persoalan atau peristiwa yang mungkin bisa negatif atau bisa positif. Ini komite ya. Kemudian yang terakhir tim. Tim ini biasanya lebih kecil ruang lingkupnya. Digunakan untuk menginvestigasi beberapa persoalan yang ada di dalam organisasi. Tapi semua sifat ini baik panitia, komisi, komite maupun tim itu sifatnya ad hoc atau sementara. Oke teman-teman sekalian, kemudian kita lanjut ke penyusunan staf ya, karena di pengorganisasian juga ada apa namanya penyusunan staffing ya. Nah kita harus memahami filosofi dari penyusunan staf ini. Organisasi yang dibentuk harus diisi strukturnya dan kita tahu bahwa penyusunan itu harus dilakukan dengan prinsip the right man in the right place ya. Orang yang tepat di tempat yang tepat. Nah, orang yang tepat di tempat yang tepat ini, di dalam organisasi sederhana itu dilakukan oleh manajer ya. Kalau di organisasi yang kompleks bisa 2. Yang pertama, ada bagian khusus yang disebut sebagai bagian personalia atau HRD biasanya. Human Resource Development atau Human Resource Division. Nah, atau bisa juga menggunakan pihak luar. Jadi ada organisasi luar yang diminta untuk melakukan seleksi dengan kriteria tertentu, nanti hasil seleksi mereka yang kita pakai sebagai tenaga-tenaga yang bekerja di organisasi kita. Kemudian hasilnya, apa hasil dari penyusunan staf? Penyusunan staf ini hasilnya ya kita mendapatkan pimpinan utama, kalau belum ada, atau kalau sudah ada ya kita dapat pimpinan menengah, kalau mau diganti yang sebelumnya, atau kita dapat bawahan atau pelaksana baru yang lebih fresh misalnya. Kita sebut sebagai lower manager ya. Kalau di menengah ini middle manager, yang di atas itu adalah top manager. Istilah-istilah keren sekarang kan seperti organisasi komersil itu seperti CEO ya, Chief Executive Officer ya, dan terus ke bawah. Nah, hasil penyusunan staff itu kira-kira 3 ini, tergantung nanti siapa yang diseleksi. Oke, prosesnya seperti apa kalau melakukan penyusunan staff? Yang pertama tentu ada perencanaan dong, ya. Kita harus tahu berapa yang tersedia dan berapa kebutuhan kita di masa yang akan datang. Dari hasil perhitungan antara ketersediaan dan kebutuhan didapatlah gap atau kesenjangan. Ya. Lakukan pencarian calon atau rekrutmen. Bagaimana? Melalui apa? Ya, iklan, rekomendasi dari orang yang punya keahlian, atau dari pihak ketiga sebagai penyedia, ya, bisa juga. Atau dari lembaga pendidikan yang memang bekerja memproduksi orang-orang hebat, ya, memproduksi sarjana, ahli, dan sebagainya. Setelah melakukan pencarian calon atau rekrutmen, kita melakukan seleksi ya. Seleksi terhadap orang-orang yang sudah melamar, bisa dengan review lamaran, bisa dengan wawancara, penyelidikan rekam jejak, tes atau ujian tertulis misalnya, atau pemeriksaan jasmani, atau penawaran pekerjaan. Ya, kalau memang tidak ada orang yang mendaftar dan
Hanya sedikit orang yang bisa melakukan, jadi kita langsung melakukan penawaran pekerjaan saja ya. Setelah penyaringan apa yang dilakukan? Perkenalan, ya, orientasi. Setelah dia diterima, perlu ada penyesuaian, ya. Bisa dilakukan training sebelum dilakukan pekerjaan atau pre-service training, atau dilakukan training saat dia langsung melakukan pekerjaan atau in-service training, ya. Ini tahap keempat. Tahap kelima, ya kita lakukan pelatihan dan pengembangan. Orang-orang yang sudah bekerja kan perlu ada peningkatan skill, perlu ada promosi dan segala macam ya. Ini perlu ada pelatihan dan pengembangan. Nah, ini bergantung pada apa? Kinerja dari orang itu. Tergantung juga pada persyaratan pekerjaan yang akan dia kerjakan sehingga butuh pelatihan. Atau keadaan organisasi, misalnya organisasi mau membuka cabang ya, atau mau menambah satuan organisasi tambahan ya dari satuan yang ada. Atau berdasarkan hasil survei mungkin perlu tambahan tenaga lagi ya, dengan kualitas yang lebih tinggi, ya perlu ada pelatihan pengembangan. Kemudian orang-orang yang bekerja tadi perlu dinilai kinerja atau penampilannya. Nah, siapa yang menilai? Bisa pimpinan, bisa sekelompok pimpinan, atau bisa teman sekerja. Ya, tergantung mekanisme yang dibuat oleh organisasi masing-masing. Di dinas mungkin ya, mungkin pimpinan yang melakukan. Tapi kalau di organisasi fungsional, di pelayanan kesehatan itu kan bisa teman sekerja menilai jabatan-jabatan fungsional dari tenaga-tenaga kesehatan. Bisa teman sekerja. Di bagian akhir ya ada promosi, demosi, dan pemberhentian. Ya, ini tergantung kebijakan dan kebutuhan organisasi. Orang-orang berprestasi ya dipromosikan ke jenjang jabatan yang lebih tinggi. Kalau demosi ya berarti dia diturunkan jabatannya karena pelanggaran ya. Atau kalau sudah memasuki usia pensiun ya diberhentikan. Atau kalau belum memasuki usia pensiun melakukan pelanggarannya mungkin diberhentikan dengan tidak hormat. Nah, inilah kira-kira proses umum dalam suatu penyusunan staf ya, fungsi penyusunan staf. Nah, kalau dibuat alurnya kira-kira begini teman-teman sekalian, dari perencanaan, rekrutmen, penyaringan, perkenalan, pelatihan pengembangan, penilaian kinerja, ada promosi, ada demosi, kemudian ada pemberhentian. Kalau kekurangan lagi, balik lagi perencanaan. Singkatnya begitu teman-teman sekalian ya. Oke, kita lanjut ke pelaksanaan. Ya, di pelaksanaan ini kan tinggal melaksanakan apa yang direncanakan dan apa yang sudah diorganisasikan. Nah, di sini dibutuhkan keterampilan seorang manajer atau administrator menggerakkan seluruh tenaga yang ada untuk bisa melaksanakan apa yang sudah direncanakan tadi. Nah, keterampilan-keterampilan seperti apa? Satu, keterampilan memotivasi. Motivasi orang ya, tergantung lagi. Setiap orang itu kan punya kebutuhan-kebutuhan. Jadi ini bisa dilakukan berbasis kebutuhan. Ada orang yang apa ya, butuh makan, butuh duit dan segala macam ya, perlu naikkan gajinya. Ada orang yang butuh rasa aman supaya dia bisa tetap produktif bekerja, maka berikanlah perlindungan. Ada orang yang butuh hubungan sosial, jadi perlulah dibuat komunitas-komunitas tertentu atau dibuat acara-acara tertentu sehingga karyawan itu punya kesempatan untuk bersosialisasi. Nah, pemberian motivasi ini bisa positif, bisa negatif ya. Positif itu misalnya pemberian penghargaan dan sebagainya. Kalau yang negatif ya dia memberikan punishment atau hukuman ya, pendisiplinan ya, terhadap orang-orang yang memang tidak bisa mematuhi aturan gitu ya. Itu yang pertama, keterampilan memotivasi. Yang kedua, keterampilan komunikasi. Pimpinan tuh harus bisa berkomunikasi, jangan sampai hanya satu arah. Hanya dari bos kepada bawahan, akhirnya yang bawahan mau memberikan masukan tidak bisa, harus dua arah ya. Kita tahu memang di dalam organisasi ada yang satu arah, ada yang dua arah. Idealnya dua arah, interaktif ini ya. Yang ketiga, keterampilan seperti apa? Keterampilan kepemimpinan, ya, leadership-nya. Kita tahu leadership itu ada yang diktator, ya, ada yang demokratis, ada yang delegatif, ada yang situasional. Diktator ini kan memang sangat rigid, sangat kaku ya. Keputusan berasal dari dia sendiri. Tidak ada demokrasi di sana. Kalau yang demokratis ya memang menampung banyak banyak masukan. Ya. Kalau delegatif ini bukan soal menampung banyak masukan baru mengambil keputusan atau seperti diktator. Delegatif ini lebih kepada ya sudah bekerjalah sesuai dengan tugas masing-masing. Saya tidak perlu kontrol. Ya. Betul-betul memberikan kemerdekaan ini ya atau kebebasan kepada tenaga. Nah, situasional ini ya gaya kepemimpinan yang baru memang. Itu gaya kepemimpinan yang bergantung pada situasi. Kalau
karyawannya memang butuh diktator, ya harus gaya kepemimpinan seperti diktator diterapkan. Kalau karyawannya adalah orang-orang yang bisa diajak berdiskusi, ya maka demokratis yang dikedepankan gitu ya, dan seterusnya. Nanti mengenai leadership style ini teman-teman bisa browsing dan baca-baca di sumber-sumber online. Yang keempat, keterampilan pengarahan ya. Pengarahan ini penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Ini bisa dilakukan melalui perintah, setiap pagi ya perlu ada pengarahan, atau bisa juga kalau dari bawah mau konsultasi ya kita terima pengarahan, directing ya. Yang kelima, pengawasan atau controlling. Nah, ini penilaian. Penilaian sekaligus koreksi pada saat pelaksanaan rencana. Ya. Jadi ada lakukan asesmen ya terhadap apa yang dilakukan, ditemukan ada kekurangan ya atau kesalahan, ya langsung dibuat koreksinya. Ini bentuk pengawasan ya. Yang keenam, ini juga penting, supervisi ya. Supervisi itu ini dalam konteks peningkatan efisiensi dan efektivitas kerja ya. Cara supervisinya itu bisa dengan pengamatan langsung, ya. Jadi turun melihat stafnya bekerja, ya. Atau bisa juga bukan hanya melakukan pengamatan, tapi memberikan bantuan secara langsung. Ini ada kaitannya dengan in service training tadi ya. Jadi terlibat langsung di sana memberikan bantuan. Ini supervisi. Oke, di fungsi ketiga dari administrasi, yakni fungsi pelaksanaan, itu saja. Oke, fungsi yang terakhir adalah fungsi penilaian atau evaluation ya. Saya akan bagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama, jenis-jenis evaluasi dan langkah-langkah evaluasi. Yang pertama ya, untuk jenis-jenis evaluasi, ada evaluasi yang dilakukan pada tahap awal atau yang disebut sebagai formative evaluation ya. Biasanya dilakukan terhadap proyek-proyek yang besar ya. Ada studi kelayakan, apakah proyek ini layak atau tidak untuk dikerjakan. Kemudian yang kedua ada evaluasi yang dilakukan pada tahap pelaksanaan ya. Biasa kita sebut sebagai monitoring ya. Kemudian yang ketiga lagi ada evaluasi yang dilakukan di akhir ya, di akhir pelaksanaan program atau kegiatan. Ini kita sebut sebagai summative evaluation ya. Dan di bagian akhir ini biasanya mengukur keluaran ya, output, bisa juga outcome, bisa juga dampak atau impact ya. Dan semuanya itu akan dibandingkan dengan target yang dibuat pada tahap awal perencanaan ya, atau bisa juga dibandingkan dengan target yang ditetapkan oleh pemerintah atau yang ditetapkan oleh badan-badan atau organisasi luar ya. Ya tergantung kita mau bandingkan dengan yang mana ya, dan tentu harus sebanding memang. Ini di bagian akhir ini. Nah, untuk tiga jenis ini tentu perlu ada langkah-langkah untuk melaksanakannya ya. Dan langkah-langkah itu kita mulai dengan yang pertama, harus memahami latar belakang kegiatan atau tujuan dari evaluasi yang kita mau buat ya, kegiatan atau program yang kita hendak lakukan penilaian ya. Kita harus tahu tujuannya, kita harus tahu indikator dan alat ukurnya. Setelah memahami hal itu, maka hal kedua yang kita perlu lakukan adalah menetapkan ruang lingkup penilaian ya. Yang mau dinilai itu yang mana ya? Kalau misalnya di bagian akhir ya, kita mau menilai output atau mau menilai hasil atau mau menilai dampak. Nah, yang ketiga baru kita lakukan rencana penilaian. Karena melakukan evaluasi ini harus dilakukan dengan hati-hati, tidak bisa dilakukan dengan sembarang-sembarang. Kapan mau lakukan evaluasi ya, instrumennya seperti apa, ya. Siapa-siapa yang harus terlibat, ini harus ada dalam rencana penilaian atau rencana evaluasi. Yang keempat, ya dilaksanakan rencana itu. Dan yang kelima, kita menarik kesimpulan ya dari hasil penilaian tadi. Apakah proyek ini berhasil atau tidak, atau berhasil dengan catatan ya. Dan di bagian akhir kita harus menyusun suatu saran atau rekomendasi supaya ya orang-orang yang membaca atau stakeholder atau pemangku kepentingan itu tahu gitu ya, atau mereka diberikan semacam pencerahan ya, apakah program-program
atau kegiatan ini perlu dilanjutkan atau malah ya harus dihentikan atau dialihkan ke tempat lain, atau mungkin bisa apa ya, karena saking berhasilnya diperluas gitu. Nah itu langkah-langkah evaluasi. Ya, kita sudah membahas 4 ya, dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Kita masuk ke pertanyaan kedua ya, apa saja keterampilan dasar manajerial atau administratif yang diperlukan dalam pelaksanaan fungsi administrasi atau manajemen di organisasi pelayanan kesehatan ya? Oke, kalau yang ini singkat saja ini, teman-teman sekalian ya. Yang pertama jenis-jenis keterampilan atau skill ya. Kita tahu ada keterampilan dasar atau keterampilan teknis, technical skill ya. Ini kemampuan untuk menggunakan pengetahuan, teknik, metode, atau peralatan untuk bekerja. Hal-hal yang teknis. Yang kedua, keterampilan hubungan antar manusia. Jadi ini kemampuan bekerja sama, memotivasi orang, menerapkan kepemimpinan efektif ini masuk dalam hubungan antar manusia, human relation skill. Ya. Dan yang ketiga adalah keterampilan konseptual atau conceptual skill. Ini kemampuan untuk mengembangkan kebijakan strategis dan bertindak secara keseluruhan sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran dari organisasi. Jadi di tataran konseptual ini memang keterampilan yang sudah visioner ya. Memikirkannya itu secara makro, bukan lagi yang mikro atau yang kecil-kecil seperti keterampilan teknis tadi. Nah, bagaimana konfigurasinya dalam suatu struktur organisasi ya? Teman-teman sekalian, makin ke atas atau posisinya manajer tingkat tinggi, top manager, yang diperlukan itu keterampilan konseptual. Konseptual skill-nya lebih banyak. Mau lebih sedikit mengenai human relation-nya dan mungkin lebih sedikit lagi yang dibutuhkan technical skill. Ya. Ini kalau manajer tingkat tinggi, yang di sini porsinya lebih banyak yang konseptual skill. Nah, dalam konteks atau di situasi manajer tingkat bawah, ke bawah ini, lower manager, itu yang dibutuhkan technical skill ya, yang lebih banyak. Nah, kalau yang di tengah-tengah itu memang perlu ada perimbangan, sebagian ya conceptual skill, sebagiannya ya technical skill ya. Lebih banyaknya adalah human relation skill. Jadi kalau di organisasi pelayanan kesehatan, ya, direktur, kepala dinas itu harus memiliki conceptual skill yang lebih banyak porsinya dibandingkan dengan human relation dan technical skill. Bukan berarti dia tidak punya, tetapi dalam penerapannya dia harus menggunakan yang conceptual skill ini lebih banyak. Kalau yang kepala-kepala bidang, kepala-kepala seksi, ya itu semua itu cocoknya ya lebih banyak mengaplikasikan ini ya human relation skill ini. Nah, kalau yang di bawah staff ini ya memang harus menguasai technical skill. Nah, silakan teman-teman coba berpikir mengevaluasi diri sendiri. Saya ini saat ini nih lebih banyak mana nih? Kalau bergabung di satu organisasi itu saya lebih banyak memiliki technical skill-nya atau human relation skill-nya atau lebih banyak konseptual skill-nya. Atau dan cocoknya bekerja di level yang mana. Nah, itu coba teman-teman berefleksi tentang hal itu ya. Oke, yang terakhir pertanyaannya, seperti apa konteks penggunaan administrasi atau manajemen kesehatan dalam organisasi pelayanan kesehatan? Nah, ini memang bicara tentang konteks atau situasi, saya akan jelaskan dari dua perspektif atau dua sudut pandang. Ya. Sudut pandang pertama adalah situasi di tingkat global dan nasional. Ya. Yang pertama, di tingkat global maupun nasional, itu menguat isu efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan kesehatan. Ya. Sekarang layanan kesehatan itu dipandang sebagai sesuatu yang diproduksi oleh organisasi dan saat memproduksi layanan kesehatan ini, organisasi itu menggunakan atau mengkonsumsi berbagai sumber daya untuk menyelesaikan masalah. Nah, supaya dia bisa memproduksi secara efisien ya, dan juga masalah kesehatannya diselesaikan, ya, mau tidak mau harus menggunakan ilmu administrasi atau manajemen. Ya. Jadi ini untuk isu efisiensi dan efektivitas. Ilmu administrasi manajemen hadir dalam konteks itu. Yang berikut, reformasi sektor kesehatan. Ya, kita tahu di tingkat global itu ada reformasi sektor kesehatan ya, yang banyak sekali ya, mulai dari perbaikan pengembangan konsep sistem kesehatan, ya, peningkatan cakupan kesehatan semesta atau universal health coverage, ya,
Dan masih banyak lagi ya bentuk-bentuk reformasi pembiayaan, reformasi sistem, reformasi dalam pelayanan kesehatan. Namun yang penting di Indonesia ya, kita itu mengenal apa ya, pengembangan puskesmas di era otonomi itu sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan ya. Ya puskesmas itu ada di bagian yang paling terdepan di dalam melayani masyarakat. Di saat yang sama juga ada reposisi, perubahan posisi antara dinas kesehatan dan rumah sakit, ya. Dinas kesehatan itu lebih kepada penanggung jawab kesehatan secara umum satu wilayah, rumah sakit ini lebih melaksanakan fungsi yang apa ya, langsung atau yang bersifat fungsional ya, sebagai tempat rujukan kalau puskesmas tidak bisa menangani kasus itu, jadi tempat rujukan. Jadi ada reposisi, dulu mungkin masih terpisah-pisah ya, tapi sekarang ya lebih jelas posisinya. Dinas kesehatan itu penanggung jawab kesehatan di suatu wilayah kabupaten ya. Kalau di provinsi ya dinas kesehatan provinsi itu menjadi sektor yang bertanggung jawab. Nah, untuk bisa mengatur reformasi ini kan butuh butuh ini apa ya, administrasi dan manajemen. Jadi administrasi dan manajemen hadir dalam situasi terjadi reformasi sektor kesehatan. Kemudian ada juga situasi yang lain, ini soal konflik kepentingan ya. Jadi dari dulu ya masih banyak teman-teman, ada dikotomi dulu ya, medis dan public health. Ya. Siapa sebenarnya yang layak memimpin puskesmas itu? Apakah dokter atau apakah tenaga kesmas yang akan memimpin? Nah, terjadi persaingan ya. Akhirnya sekarang banyak sekolah-sekolah dan juga lembaga-lembaga pendidikan yang juga mengajarkan administrasi dan manajemen, ya, baik di public health maupun juga di teman-teman yang menempuh pendidikan di apa ya, sektor di bidang medis ya, baik itu dokter, mungkin perawat dan juga bidan. Ada sentuhan-sentuhan administrasi dan manajemennya juga ya. Jadi ini semua ya hadir dalam konteks ya kebutuhan pengembangan profesi kesehatan ya, yang lebih paripurna gitu ya. Itu dari sisi perkembangan situasi tingkat global dan nasional. Jadi administrasi atau manajemen kesehatan hadir dalam situasi yang tiga ini dari sisi apa ya, global dan nasional. Ada penguatan isu efisiensi dan efektivitas, ada reformasi di sektor kesehatan dan juga adanya konflik kepentingan dari beberapa profesi dan bagaimana siapa yang layak memimpin puskesmas. Yang berikut lagi saya akan coba lihat dari sisi apa ya, perkembangan konsep administrasi dan manajemen itu sendiri. Administrasi manajemen telah berkembang sedemikian rupa, dia menjadi ilmu dan seni tentang bagaimana menggunakan sumber daya secara efektif, efisien, dan rasional untuk mencapai tujuan. Jadi, administrasi atau manajemen ini dipandang sebagai ya ilmu yang sangat berguna dalam mencapai tujuan ya. Ini dipopulerkan oleh Peter Drucker ya. Dia mengembangkan konsep yang namanya manajemen by objective dan ini banyak diadopsi oleh berbagai negara ya dan juga organisasi. Jadi semua itu dikendalikan oleh tujuan. Jadi organisasinya punya tujuan yang ini ya maka administrasi dan manajemen hadir dalam rangka mengelola itu supaya tujuannya tercapai. Nah, itu pertama. Yang kedua, administrasi manajemen adalah ilmu terapan ya. Jadi pemahaman bahwa administrasi atau manajemen sebagai ilmu terapan ini, dia itu selalu berkaitan dengan organisasi real. Jadi di organisasi manapun di dunia ini pasti menerapkan administrasi atau manajemen. Nah, namun penerapan itu tidak bisa mandiri, dia perlu dukungan atau sokongan dari ilmu-ilmu lain. Jadi sebagai seorang manajer, teman-teman sekalian ya, yang ada di suatu organisasi, ini tidak cukup dengan belajar manajemen saja, itu perlu dukungan ilmu lain seperti psikologi, antropologi, ekonomi, sosiologi, dan masih banyak lagi. Karena pengaturannya bisa saja dengan ilmu manajemen, tetapi konten di dalamnya itu juga butuh ilmu-ilmu lain. Di kesehatan, oke, mengatur, merencanakan semua butuh administrasi atau manajemen, tetapi pengetahuan tentang penyakit, pengetahuan tentang obat, pengetahuan tentang faktor risiko itu butuh epidemiologi ya, butuh ilmu-ilmu yang lain ya. Oleh karena itu memunculkan isu yang lain ya, kerjasama. Karena perlu dukungan ilmu lain, berarti harus ada kerjasama. Kerjasama antar berbagai profesi, kerjasama antar berbagai tenaga.
tidak boleh ego sektoral gitu ya. Dan tentu SDM ini menjadi modal utama ya. Seluruh sumber daya yang lain itu adalah sesuatu yang mati. Semua itu digerakkan oleh sumber daya manusia dan ini menjadi modal utama. Yang berikut lagi, tentu ya, keberhasilan organisasi ini akan tercermin dari keterampilan seorang manajer mengelola sumber daya atau menggerakkan SDM-nya. Oleh karena itu ya, kalau organisasinya dipimpin oleh orang yang tidak terampil dalam soal conceptual skill, human relations skill, dan juga technical skill, maka ya, organisasi itu tidak akan bisa menerapkan fungsi-fungsi administrasi tadi dengan baik ya. Dia tidak mampu kelola sumber daya, tidak mampu gerakan SDM, ya tidak akan tercapai tujuan organisasi itu ya. Yang keempat, administrasi atau manajemen selalu berkaitan dengan pemecahan masalah. Ya, how to solve the problem ya. Nah, masalah ini kan ada masalah internal organisasi, ada juga masalah kesehatan di masyarakat ya. Yang kita tahu sendirilah, masalah itu ada kesenjangan harapan dan kenyataan atau kesenjangan antara das solen dan das sein ya. Nah, administrasi hadir dalam konteks seperti ini. Konteks di mana manajemen dan atau administrasi telah berkembang menjadi ilmu dan seni tentang bagaimana mengatur sumber daya. Hadir dalam konteks administrasi dan manajemen sebagai ilmu terapan yang membutuhkan dukungan ilmu lain. Hadir dalam konteks di mana organisasi itu ditentukan oleh apa ya, keberhasilan organisasi itu ditentukan oleh keterampilan seorang manajer ya, dalam mengelola. Kemudian administrasi manajemen hadir dalam situasi orang membutuhkan pemecahan masalah, baik masalah internal maupun juga masalah yang ada di masyarakat. Nah, teman-teman sekalian, kita sudah bahas 3 pertanyaan penting tadi. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Jangan lupa di-share videonya dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.